Oke, oke, kelompok 10. Oke, silakan kalau sudah. Oh iya. Oh, oke, oke. Oke, jadi yang presentasi teman Anda. Oh, si Atalia dulu. Oh, ya udah. Ya udah, Anda silakan duduk. Oh. Jadi kan nggak harus ke depan kan. Ya kan di itu aja. Oke, Atalia, silakan kalau sudah siap. Baik, selamat siang Pak Imam dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 akan memulai presentasi kami chapter 17 yang berjudul Human Resource Policies and Practices. Jadi, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Training and Development Program atau berbagai macam jenis-jenis pelatihan dalam perusahaan. Yang pertama itu ada Basic Skills Training. Jadi, berbagai bidang pekerjaan yang sudah sangat maju dan canggih membutuhkan pekerja dengan keterampilan dasar yang juga sangat mumpuni dan signifikan. Oleh karena itu, hal tersebut menyebabkan kesenjangan antara tuntutan pemberi kerja atau employer akan keterampilan yang mereka butuhkan dengan keterampilan yang tersedia di dunia kerja. Oleh sebab itu, tidak jarang kita temui berbagai perusahaan yang mempersyaratkan bagi para karyawannya untuk mengikuti basic skills training terlebih dahulu sebelum mereka memulai kerja di perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya itu ada technical skills training. Jadi sebagian besar pelatihan itu juga diarahkan untuk meningkatkan kompetensi teknis karyawan karena beberapa hal. Contohnya itu bisa karena ada teknologi baru yang berkembang dan masuk ke dalam perusahaan tersebut, atau juga bisa jadi karena adanya desain struktural baru dalam perusahaan. Contohnya itu perusahaan Tata dan Wipro yang memberikan pelatihan hingga 3 bulan lamanya kepada karyawan baru untuk memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi teknis yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya ada problem solving skills training. Pelatihan pemecahan masalah atau problem solving ini diberikan kepada manajer dan karyawan dan terdiri atas berbagai macam aktivitas untuk mereka mempertajam logika mereka, meningkatkan penalaran, mengembangkan keterampilan dalam mendefinisikan masalah, dan meningkatkan kemampuan menilai sebab akibat, menganalisis alternatif, serta memilih solusi. Next slide. Lalu selanjutnya ada interpersonal skills training. Jadi interpersonal skill sendiri itu adalah kemampuan seseorang untuk secara efektif dapat berinteraksi dengan orang lain maupun dengan rekan kerja mereka. Contohnya itu adalah skill untuk menjadi pendengar yang baik, menyampaikan pendapat secara jelas, dan mampu bekerja sama dalam satu tim. Lalu selanjutnya ada civility training. Civility training ini adalah pelatihan bisnis profesional yang berkaitan dengan membangun etiket atau sopan santun, toleransi keberagaman, dan kepekaan budaya. Lalu yang terakhir dalam Training and Development Program ada Ethics Training. Ethics Training sendiri adalah pelatihan yang mempelajari pengertian etika, moral, dan nilai, serta bagaimana membangun, mendefinisikan, dan menerapkan etika, moral, dan nilai tersebut di dalam tempat kerja. Next slide. Lalu selanjutnya adalah metode-metode dalam pelatihan perusahaan atau organisasi yang terbagi menjadi dua, yaitu job training dan computer based training. Yang pertama itu job training. Job training itu dapat meliputi rotasi pekerjaan, magang, tugas pengganti, dan program mentoring formal. Contoh dari job training itu adalah seperti seminar publik, program belajar mandiri, kursus internet atau internet course seperti LinkedIn Learning atau Coursera, lalu juga ada webinar, podcast, dan kegiatan kelompok yang menggunakan permainan peran dan studi kasus atau study case. Organisasi yang lebih besar bahkan membangun corporate university mereka sendiri untuk menampung program pelatihan formal bagi para karyawan mereka.
Lalu selanjutnya ada computer based training atau e-training yang merupakan pelatihan berbasis komputer yang memungkinkan pembelajar untuk dapat berpartisipasi aktif dalam latihan dan kuis yang bisa jauh lebih efektif bila dibandingkan dengan kelas tradisional biasa. Employer dapat meningkatkan pelatihan berbasis komputer dengan memberikan petunjuk reguler kepada karyawan mereka untuk menetapkan tujuan pembelajaran atau learning objectives, lalu juga menerapkan strategi belajar yang efektif dan kemajuan pengukuran terhadap tujuan pembelajaran karyawan. Next slide. Lalu selanjutnya adalah evaluasi efektivitas, di mana perusahaan atau employer dapat menilai efektivitas dari training yang mereka lakukan kepada karyawan mereka melalui dua sudut pandang. Yang pertama itu, keefektifan program pelatihan dapat dinilai berdasarkan tingkat kepuasan karyawan itu sendiri, lalu jumlah materi yang mereka pelajari, lalu sejauh mana mereka dapat mengaplikasikan dan mentransfer materi yang dipelajari ke pekerjaan mereka, dan atau bagaimana perusahaan dapat mendapatkan hasil dari investasi yang mereka tanamkan dalam pelatihan atau training tersebut. Lalu yang kedua, keberhasilan pelatihan juga tergantung pada tingkat motivasi individu. Jika individu atau karyawan tersebut memiliki tingkat motivasi yang rendah atau tidak termotivasi, maka pembelajaran yang mereka dapatkan juga akan tidak maksimal. Namun juga tidak dapat dipungkiri, mereka atau karyawan yang memiliki tingkat kemampuan kognitif yang tinggi juga dapat menerima pembelajaran dari training dengan lebih baik. Next slide. Lalu selanjutnya adalah evaluasi performa atau performance evaluation yang terbagi ke dalam 3 hal. Yang pertama itu ada task performance yang merupakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang berkontribusi pada produksi barang dan jasa atau tugas administrasi. Task performance ini juga termasuk sebagian besar tugas dalam deskripsi pekerjaan konvensional. Lalu selanjutnya adalah citizenship, yaitu tindakan kerja yang berkontribusi pada lingkungan psikologis tempat kerja seperti membantu orang lain saat tidak diperlukan, lalu memberikan saran yang membangun, dan mengatakan hal-hal positif di lingkungan kerja. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah counterproductivity, yaitu perilaku yang secara aktif merusak organisasi atau perusahaan seperti mencuri, merusak properti perusahaan, dan bertindak agresif terhadap rekan kerja. Next slide. Ya, silakan. Feedback oh ya. Udah. Apa ya? Oke. Tes. Ini. Oh ini. Coba. Jalan lagi coba. Tes. Nah, sip. Untuk improving performance evaluation untuk improving performance evaluation itu sebenarnya ada 4. Ada use multiple evaluator. Penggunaan use multiple evaluator ini sebenarnya pada supaya kita nilai itu juga punya opini lebih dari satu. Karena penilaian satu orang dengan satu orang lain kita pasti akan berbeda. Memberikan penilaian yang mungkin mirip, tapi kan nggak akan persis sama. Kemudian evaluate selektif ini maksudnya adalah bukan maksudnya selektif gimana, tapi dievaluasinya itu lebih ke arah gimana emang bidang pekerjaan dia cukup pada pekerjaan dia aja yang dinilai. Jadi nggak secara keseluruhan dinilai. Jadi apapun yang dia dikerjakan itulah yang dinilai, bukan dari pekerjaannya, bukan apa segala. Kemudian ada train evaluators karena yang mengevaluasi kita juga yakin kalau semuanya itu nggak selamanya lurus. Jadi kalau kita nggak bisa mendapatkan evaluator yang lurus, berarti kita secara internal kemungkinan besar kita harus melatih supaya kita juga bisa jadi evaluator yang baik dan benar secara kerja. Kemudian ada provide employees with due process. Maksudnya di sini kalau kita baca, jadi penilaian yang dilakukan oleh evaluator
itu juga bisa dilihat sama yang dinilai. Jadi penilaian itu transparan, nggak cuma satu arah, di mana evaluatornya melihat ke apa yang dievaluasi, tapi yang dievaluasi juga bisa lihat penilaiannya itu gimana sih prosesnya, apa aja sih yang dinilai. Jadi prosesnya itu transparan dan kedua belah pihak tahu apa yang mereka lakukan. Kemudian ada the leadership role of HR. HR mainkan peran pemimpinan kunci di hampir semua aspek di kantor kerja. Mulai dari merancang, mengelola program tunjangan, hingga melakukan survei perilaku, hingga menyusun atau menegakkan kebijakan ketenagakerjaan yang diaplikasikan oleh perusahaan maupun oleh undang-undang. Kemudian perusahaan baru belakangan ini mulai mengenali potensi SDM untuk mempengaruhi kinerja karyawan. Para peneliti telah meneliti efektif dari sistem kinerja tinggi atau KPWS. Ini sebenarnya kalau menurut buku ini dilakukan penelitiannya itu di Spanyol, kurang lebih di sekian ratus perusahaan, dan penemuannya adalah potensi SDM untuk mempengaruhi kinerja karyawan. Kalau misalnya potensi SDM yang bagus, ini karyawannya juga terpengaruh untuk melakukan hal yang sama. Kemudian ada kepemimpinan oleh departemen HR, dimulai dengan memberitahu karyawan tentang departemen HR, tentang apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, apa yang ingin dilihat oleh departemen HR pada orang-orang yang kerja di tempat itu, dan menjelaskan implikasi dari keputusan yang mungkin dibuat secara pekerjaannya secara praktis. Jadi nggak cuma secara ngomong biasa, tapi juga praktisnya kira-kira apa yang akan terjadi ketika dari HR mengambil keputusan A, B, C, D, dan sebagainya. Saat perusahaan berhasil mengkomunikasikan yang dilakukan cara mereka dengan baik, maka karyawan merasa mereka dapat mengelola apa yang mereka dapatkan dari pekerjaan yang mereka lakukan. Mungkin kurang lebihnya adalah ketika komunikasinya berhasil, sebenarnya komunikasinya berhasil, tapi kayak HR lebih bisa tahu apa yang mereka inginkan daripada para pekerjaannya. Yang pekerjaannya ini juga merasa ternyata bisa memenuhi ekspektasi, memenuhi segalanya oleh HR, oleh perusahaan tersebut. Kemudian ini sebenarnya tentang reward dan sebagainya, sebagai tunjangan atau lain-lain. Pemberi kerja akan lebih bersedia menawarkan berbagai manfaat yang tidak terbatas yang ditawarkan kepada karyawan dalam upaya untuk merekrut dan mempertahankan orang-orang terbaik di perusahaan. Karena kalau di sini, kalau misalnya kita lihat dari kacamata sebagai karyawannya, ketika kita sudah merasa diberikan fasilitas, diberikan segala sesuatu dengan tidak terbatas dalam tanda kutip, kita akan cenderung sepertinya ini adalah tempat yang aman dan nyaman buat kita tetap bekerja sampai nanti kita pensiun misalnya. Kemudian idealnya program tunjangan harus disesuaikan secara unik dengan budaya organisasi, mencerminkan nilai-nilai organisasi, menunjukkan kekayaan ekonomi dan dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. Tunjangan seperti itu kemungkinan besar akan meningkatkan kesejahteraan secara psikologis karena itu meningkatkan kinerja organisasi. Seperti yang tadi sudah dikatakan, ketika kita memberikan reward yang sesuai, ada kemungkinan dari orang-orang untuk merasa bahwa mereka lihat yang dia sampai daripada itu ketika kita berikan tunjangan yang pas, menunjukkan kelayakan ekonomi dan dapat berkelanjutan dalam jangka panjang, ingat kesejahteraan psikologis akan mempengaruhi pikiran, mempengaruhi segala hal, makanya itu akan meningkatkan kinerja organisasi karena orang yang diberikan juga merasa senang berada di dalam organisasi tersebut. Seiring dengan manfaat datang tanggung jawab dari karyawan perlu tahu apa yang organisasi harapkan dari mereka, seperti yang sudah disinggung tadi di depan. Terkadang departemen SDM perlu mengambil tindakan bahkan ketika karyawan
atau manajernya langsung mungkin tidak setuju, terutama jika kepatuhan terhadap hukum menjadi masalah. Misalnya banyak perusahaan hiburan, laba, penerbitan, dan industri pemasaran menggunakan magang pasca kuliah yang tidak dibayar. Kalau sekarang kita lebih mengenal kata itu dengan volunteering. Sebenarnya ini beda, cuman karena sering dipakai sekarang di mana perusahaan-perusahaan hiburan terutama kayak mereka mau mencari tenaga ekstra tapi mereka nggak mau bayar, mereka langsung menyebut itu sebagai volunteering yang seharusnya menerima pengalaman kerja sebagai kompensasi. Nah biasanya di sini untuk kasus yang seperti ini pernah jadi bagian juga di dalamnya. Kebetulan ini departemen SDM juga tutup mata. Padahal seharusnya departemen SDM ini harusnya punya peran untuk membela hak-hak yang harusnya diberikan kepada para pekerja ini. Tapi biasanya departemen SDM ditutup mata karena buat perusahaannya mereka sendiri. Oke, ini untuk konflik pekerja dengan kehidupan ini menarik perhatian manajemen SDM sekitar tahun 80-an. Pemantiknya adalah sebagian besar akibatnya ini dari menikahnya perempuan tanggungan atau dengan tanggungan keluarga masuk ke dalam angkatan kerja. Sebagian besar organisasi besar akan mengambil tindakan perwujudannya tempat kerja yang lebih sama keluarga. Kalau di Amerika Serikat sendiri, itu sebenarnya banyak tempat bekerja atau kantor yang dimana atasnya kantor di bawahnya biasanya ada childcare atau daycare. Ini mensupport tapi tidak memiliki bukan tidak memiliki tapi memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas supaya mereka anaknya juga masih bisa diurus di rumah, bukan di rumah sih di daycare. Oke, ini untuk peran yang paling mungkin sering dibahas-bahas HR. Departemen SDM sering menjadi pusat perhatian ketika terjadi peristiwa yang tidak menyenangkan seperti perselisihan kinerja di bawah standar dan perampingan pekerja atau layoff. Untuk karyawan yang pergi atau cabut dari perusahaan tersebut, Departemen SDM seringkali jadi perhatian terakhir sebelum mereka benar-benar keluar dari perusahaan tersebut. Dan oleh karena itu, manajer SDM bertanggung jawab untuk meninggalkan kesan yang baik dengan karyawan dan mengumpulkan masukan yang bermanfaat dari wawancara keluar. Mungkin ini bisa cerita lebih agak pendek saya, karena saya pernah melihat kakak saya sendiri ketika keluar disuruh tulis interview dan ternyata interview itu biasanya oleh orang-orang HR itu mereka punya koneksi sesama HR, jadi ketika keluar nggak sepenuhnya keluar tapi kayak bakal diangkut oleh perusahaan lain sebenarnya. Itu akan bakal mungkin kalau kinerjanya sesuai dengan perusahaan tersebut pasti akan kemungkinan besar akan dibawa untuk ditawarkan pekerjaan yang kurang lebihnya mirip dengan yang di perusahaan sebelumnya. Lebih seperti itu. Oke. Oke, jadi kurang satu presenter lagi ya? Iya. Presenternya apa? Udah sampai mana? Nah, saat ini tanyakan dulu. Kalau masih jauh, ya udah online aja, suruh online aja.
Oke. Oke, saya sebentar. Iya. Yang berikut ini merupakan metode praktis. Rekrutmen adalah proses mencari dan menyeleksi calon karyawan untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Kunci utama menciptakan sumber daya manusia yang profesional terletak pada proses rekrutmen, seleksi, training, dan development calon karyawan. Adapun definisi sukses dalam rekrutmen yaitu ketika calon pelamar sangat memahami pengetahuan tentang pekerjaan dan organisasinya, sehingga pelamar dengan pekerjaan tersebut cenderung memiliki kesesuaian yang lebih baik antara skill mereka dengan job requirement, sehingga mereka akan menjadi lebih puas dengan pekerjaan yang mereka ambil. Oke, selanjutnya yaitu selection practices. Ini merupakan cara kerja proses seleksi yang merupakan model proses seleksi dalam sebuah organisasi. Pertama-tama, pelamar akan melamar sebuah pekerjaan. Lalu terdapat initial selection atau seleksi awal yang tujuannya untuk memutuskan apakah pelamar memenuhi kualifikasi dasar untuk suatu pekerjaan. Contohnya yaitu melalui application forms dan background checks. Dari sini, pelamar yang tidak memenuhi kualifikasi dasar akan ditolak, sedangkan pelamar yang memenuhi standar basic qualification akan lanjut ke tahap substantive selection. Di tes substantive selection ini tujuannya adalah untuk menentukan mana pelamar yang paling berkualitas di antara mereka yang memenuhi kualifikasi dasar. Dengan melalui tes-tes seperti written test, performance test, dan interview. Lalu dari sini applicants yang tidak memenuhi batas standar kualifikasi maka akan jadi dari seleksi ini pelamar yang memenuhi dasar kualifikasi namun kurang berkualitas daripada yang lain, maka pelamar tersebut akan ditolak. Lalu untuk pelamar yang terbaik akan lanjut ke continuous selection yang tujuannya tes ini adalah untuk mengecek pemeriksaan terakhir yaitu melalui tes-tes medis seperti tes narkoba. Nah, lalu setelah itu akan disaring lagi yang tidak lolos pada tahap tes medis maka akan ditolak, dan bagi yang lolos maka akan mendapatkan tawaran pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu initial selection. Initial selection ini merupakan pemilihan awal untuk melihat apakah pelamar memenuhi kualifikasi dasar untuk pekerjaan tersebut atau tidak. Biasanya bisa dilihat dari formulir aplikasi dan resume yang mereka serahkan. Nah, application form ini merupakan formulir yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang seseorang yang berisikan tentang biodata, pendidikan,
skills, riwayat pekerjaan sebelumnya, dan sebagainya. Lalu di fase ini juga terdapat background check. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana kinerja pelamar di pekerjaan sebelumnya dan apakah mantan pemberi kerja yang mereka rekomendasikan dan apakah mantan pemberi kerja akan merekomendasikan orang tersebut untuk bekerja di perusahaan kita. Oke, selanjutnya terakhir yaitu substandard and component selection. Di sini terdapat 3 jenis tes, yaitu written test, performance simulation test, interviews, dan component selection test. Untuk written test ini yang umum dilakukan yaitu tes kecerdasan dan atau kemampuan kognitif, lalu tes kepribadian, dan tes integritas. Untuk tes kecerdasan atau kemampuan kognitif ini salah satu cara untuk mengukur sejauh mana pengetahuan yang mereka miliki berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan dan cara mereka dalam memecahkan masalah. Lalu untuk personality test, yaitu seperangkat tes yang disusun untuk mendeskripsikan bagaimana kecenderungan seseorang dalam bertingkah laku. Dan yang terakhir yaitu tes integritas, yaitu tes untuk mengukur tingkat kebaikan, kejujuran, dan ketulusan hati seseorang dalam tindakan keseharian mereka. Lalu di sini ada performance simulation test yang berisikan word samples, assessment centers, lalu situational judgment test, and realistic job reviews. Tes sampel kerja atau word samples ini merupakan simulasi langsung sebagian atau seluruh pekerjaan yang harus dilakukan oleh pelamar apabila mereka diterima di dalam pekerjaan. Nah, setiap sampel pekerjaan yang dilakukan akan dicocokkan dengan kinerja pelamar tersebut, mulai dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh pelamar. Lalu ada assessment centers. Assessment centers ini merupakan tempat di luar lokasi di mana kandidat diberikan satu tes simulasi kinerja yang dirancang untuk mengevaluasi potensi manajerial mereka. Lalu selanjutnya yaitu situational judgment test, yaitu tes menanyakan pelamar bagaimana mereka akan tampil dalam berbagai situasi pekerjaan. Lalu jawaban tersebut akan dibandingkan dengan jawaban dari karyawan yang berkinerja tinggi. Lalu terakhir yaitu performance simulation test. Ini yaitu terakhir dari performance simulation test yaitu realistic job reviews, yaitu uji coba pekerjaan untuk dinilai bakat versus pengalaman yang dimiliki oleh pelamar tersebut. Lalu selanjutnya yaitu terdapat interviews. Terdapat 3 jenis interview, yaitu unstructured interviews, lalu ada structured interviews, dan panel interviews. Untuk unstructured interviews ini merupakan wawancara yang pendek, santai, dan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Lalu untuk structured interview ini merupakan wawancara yang dirancang untuk mengumpulkan informasi terkait dengan pekerjaan. Lalu terakhir yaitu panel interviews, yaitu wawancara yang terstruktur dilakukan dengan calon dan sejumlah anggota panel dalam sebuah rapat bersama. Lalu terakhir yaitu ada conclusion selection test. Oke, jika pelamar lulus metode seleksi substantif, mereka siap untuk dipekerjakan bergantung pada pemeriksaan akhir tadi, yaitu pemeriksaan kesehatan seperti tes narkoba. Lalu setelah itu apabila pelamar lulus dari semua tes ini, maka pelamar akan diterima sebagai karyawan.
Sekian. Oke, terima kasih buat kelompok ini. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke, mungkin kita tampung pertanyaan. Udah jam 2.57 ya, mungkin kita break. Kita break sekaligus buat yang ada pertanyaan bisa ditanyakan ke kelompok 10. Mungkin kita break sampai jam 3.20 ya. Jam 3 atau ya 3.20. Ya. Ada juga pertanyaan dari WhatsApp dari Zoom sudah di oke, dari Christina. Mungkin dijawab dulu yang sudah ada. Mau pakai mic atau nggak usah? Kayaknya nggak usah, nggak apa-apa ya. Nggak usah, tapi nanti tolong dikirim ke saya, nanti saya unggah ke Mas. Pertanyaan pertama, ini ada Alicia Sapusa. Pertanyaannya adalah benefit program yang dikasih sama KKSR itu secara menyeluruh atau dispesifikan sesuai dengan kebijakan dan jabatan mereka. Lalu ada limitasi dari benefit program juga ya, atau sampai yang boleh diberhentikan atau pensiun. Benefit program itu terus berjalan atau tidak? Sebenarnya untuk yang pertanyaan seperti ini, mungkin kalau secara menyeluruh atau dispesifikan, sebenarnya ini mungkin kita bisa tergantung dengan jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam perusahaan tersebut. Ada benefit dari yang diberikan secara kepada semua orang, misalnya mungkin beberapa perusahaan itu memberikan asuransi kesehatan, itu sebenarnya bisa dihitung benefit, karena kalau dilihat dari pihak pemerintah sendiri, pemerintah kan menyediakan BPJS. Tapi kalau misalnya perusahaan menyediakan kembali untuk asuransi kesehatan, maka bisa aja disebut sebagai benefit. Kalau yang dispesifikkan itu mungkin kita melihatnya juga tadi kan, kita melihat dari jabatan yang misalnya seorang mungkin kepala kantor cabang sebuah bank mungkin akan diberikan mobil operasional oleh perusahaan, tapi kan nggak mungkin misalnya teller akan diberikan juga mobil operasional yang sama dengan kepala cabang misalnya. Dan apakah limitasi dari benefit program ini sampai berhenti atau diberhentikan atau pensiun? Sebenarnya mungkin kalau kita lihat kayak yang kendaraan operasional itu pasti ketika pensiun, ini tergantung perusahaannya juga dari ada perusahaan yang akan melepas mobil itu untuk digunakan secara pribadi di balik nama sesuai dengan mobil yang ditujukan kepada siapa. Tapi ada juga perusahaan yang menarik kendaraan operasional tersebut untuk diberikan kepada pejabat berikutnya. Beda halnya dengan diberhentikan atau dengan pensiun. Kalau pensiun masih memungkinkan untuk seseorang menerima tunjangan pensiunnya untuk beberapa tahun ke depan, karena perlu dia perlu apa ya bilangnya, dia perlu meraba-raba lagi lah, karena dia kan kerja jadi penghasilannya mati ya, dan kemungkinan besar pasti dari perusahaan juga akan memberikan bantuan finansial. Beda ceritanya kalau diberhentikan. Kalau diberhentikan berarti kan orang ini dari perusahaan tersebut terdapat satu alasan di mana dia sudah tidak diinginkan oleh perusahaan tersebut.
Jadi kemungkinan besar tunjangan yang dia terima atau benefit dari jabatan yang dia terima ketika dia diberhentikan pasti akan langsung ditarik. Oke, iya. Jadi memang betul ya. Tadi ada tunjangan itu yang umum semua karyawan dapat, ada yang tunjangan itu yang terkait dengan jabatan tertentu, artinya hanya karyawan yang menjabat di jabatan-jabatan tertentu dia dapat tunjangan, dan bahkan besaran atau ya besaran tunjangannya tergantung jenjang jabatannya. Semakin tinggi jenjang jabatan bisa jadi besar tunjangannya bervariasi. Itu tadi sedikit saya tambahkan, kalau diberhentikan tidak hormat, jadi untuk pensiun ya, biasanya kalau diberhentikan tidak hormat maka dia untuk PNS dia tidak dapat, PNS polisi dan tentara. Tapi kalau diberhentikan dengan hormat, dengan misalnya cedera atau apa, diberhentikan maka masih mendapat. Jadi tergantung alasan memberhentikannya betul. Kalau karena melanggar hukum atau karena melanggar peraturan perusahaan, maka ada mekanismenya sendiri yang itu menyebabkan kehilangan sebagian atau seluruh tunjangan. Ya, silakan. Kemudian selanjutnya ada dari Wilawati, izin bertanya, apakah sebaiknya surat lamaran pekerja itu ditulis tangan? Dari kedua cara ini pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tangan seorang rekrut bisa melihat karakter seorang pelamar. Namun jika dengan cara itu, bagaimana seorang rekrut menilai karakter seorang pelamar? Jawaban ini sebenarnya yang Bapak ketahui sih juga di banyak cara yang bisa dilakukan untuk melihat karakter seseorang, dari cara dia menulis sesuatu, dengan cara dia berbicara ketika di presentasi atau cara dia berbicara ketika di wawancara, itu bisa memberikan mungkin memberikan sesuatu gitu. Dia bisa menunjukkan karakter dia dari misalnya dengan suara dia atau mungkin dari gerak-gerik dia selama proses wawancara atau selama proses yang berada di dalam perusahaan tersebut. Makanya kita juga sering mengenal ketika seseorang mau masuk ke dalam satu perusahaan di mana dia mesti bekerja dalam satu kelompok, pasti dia akan dihadapkan dengan focus group discussion. Itu juga bisa digunakan oleh perusahaan untuk melihat kira-kira apakah orang ini memiliki kepribadian atau karakter yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut atau tidak. Sebenarnya sih seperti itu. Oke, memang betul ya. Jadi melihat kepribadian orang berdasarkan tulisan tangan itu sebetulnya tidak ada dasar saintifiknya. Kalaupun ada yang masih percaya, maka itu membutuhkan pelatihan yang nggak sembarangan. Jadi nggak sembarangan orang bisa menerawang tulisan tangan, kemudian menebak kepribadian seseorang dari gaya atau dari bentuk tulisan tangannya. Yang bisa adalah dari gaya komunikasinya. Apakah sopan tulisan? Jadi itu nggak ada perbedaan antara tulisan tangan sama diketik. Yang penting isinya, bukan mungkin isi suratnya, bukan mungkin keindahan untuk tulisan tangannya, itu nggak ada hubungannya dengan itu. Soalnya secara saintifik tidak ada bukti yang kuat yang mengatakan bahwa kita bisa menebak pribadi seseorang dari bentuk tulisan. Nanti saya jelaskan lebih lanjut di akhir. Kemudian juga ada pertanyaan, sebenarnya pertanyaannya mungkin gini dengan melawati. Isi bertanya, terkadang ada beberapa orang yang pada saat tahap seleksi wawancara dia memiliki kualitas dan semangat yang baik, tapi ketika sudah diterima cenderung ogah-ogahan bekerja. Bagaimana cara mengidentifikasi orang seperti itu pada tahap seleksi? Sebenarnya untuk jawaban yang pertanyaan ini jauh lebih tinggi daripada ketika seseorang punya kepribadian ganda, ini bukan termasuk kepribadian ganda, tapi dia lebih ingin menunjukkan bahwa gue ini bisa loh untuk diberikan pekerjaan seperti ini dengan job desk seperti itu masih mampu mengerjakannya. Tapi kan itu cuma sekedar omongan. Makanya ketika tadi dalam proses rekrutmen kan juga tadi jelaskan tuh dia ada apa sih?
Dan proses rekrutmen dikasih contoh pekerjaannya, dikasih contoh tasnya seperti apa dalam perusahaan tersebut. Dari situ sebenarnya mungkin orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang itu, dia bisa melihat kira-kira pekerjaan yang dilakukan ini hasilnya apakah real dengan keadaan pekerjaan yang sesungguhnya. Karena kan satu lagi yang memantau mereka ini ahli. Dari situ mereka juga bisa melihat bahwa ini kayaknya ketika dalam proses wawancara yang muncul adalah dia memberikan dia yang terbaik versi dia, tapi bukan versi terbaik untuk perusahaan tersebut. Ini tuh ya kayak ngepolis aja, kayak kan ngepolis sesuatu, ngepolis diri sesuatu yang sesuai dengan job fit-nya, tapi pada kenyataannya kan kita tetap nggak bisa ketika kita dilihat sama yang orang yang udah profesional dengan contoh gitu sih. Itu kan? Oke. Jawabannya. Iya, ya. Ada lagi, mungkin kita tambahkan sedikit ya, memang namanya orang di interview, di wawancara, ketika seleksi, pasti dia akan menampilkan yang baik-baik saja. Jarang sekali ada orang di wawancara ngomongnya sembarangan, ngomongnya jujur apa adanya, terang-terang itu jarang sekali. Pasti dia akan impression management ya, jaga kesan ya, bagaimana dia terkesan rajin, terkesan termotivasi. Nah, itu tugas interviewer untuk melihat, mengidentifikasi red flag. Red flag itu ya tanda-tanda seseorang yang faking ya. Jadi kalau seorang interviewer sudah berpengalaman, dia bisa melihat inkonsistensi dari respon seseorang. Jadi sepandai-pandai orang berbohong, pasti akan susah menjaga konsistensinya. Jadi mungkin dari serangkaian wawancara, kemudian dilihat dengan diobservasi ya, apakah ada inkonsistensi antara perbuatan dan perkataan seterusnya, itu menjadi tanda-tanda bahwa mungkin dia tidak sepenuhnya jujur, walaupun realistis. To be honest, ketika interview pasti kebanyakan orang akan mengatakan yang baik-baik begitu, tapi jangan terlalu parah gitu. Ada yang, dan ini bisa juga dilihat tidak hanya dengan wawancara saja, tapi dengan berbagai macam sumber data, diantaranya background check dengan referensi, walaupun ada concern privasi ya, gimana kita adil nggak kalau kita nanya ke atasan sebelumnya ini orang perform atau enggak, padahal mungkin dia hubungannya buruk dengan atasan sebelumnya dan seterusnya. Tapi dalam beberapa industri background check itu wajib gitu. Misalnya industri keuangan, nggak salah, industri yang memang sensitif ya, kayak sekolah kita nggak boleh sembarangan terima guru. Kalau ada guru diberhentikan dari satu sekolah, pasti sekolah yang baru akan nanya sekolah yang lama, ini kenapa diberhentikan. Jangan sampai ada guru yang diberhentikan karena kasus yang serius, terus diterima lagi di sekolah yang baru. Itu kalau terjadi apa-apa, maka sekolah terkena negligence, kelalaian dalam menseleksi karyawan. Jadi itu. Oke, silakan. Lalu saya di sini akan menjawab pertanyaan dari teman pasca aku. Tadi pertanyaannya, tadi training method kan ada dua, ada job training dan computer based training. Menurut kalian apakah training masih efektif di era sekarang, di mana sekolah aja diusahakan untuk diselenggarakan secara offline? Menurut kalian mana yang lebih cocok diterapkan, khususnya untuk employee di Indonesia? Untuk efektivitas mungkin yang lebih efektif apabila dilakukan secara offline, agar employee bisa dilatih secara langsung dan lebih minim distraksi. Namun keduanya juga terdapat kelebihan dan kekurangan. Apabila dilakukan secara online, maka dapat mengurangi biaya pelatihan dan juga lebih fleksibel dibandingkan apabila dilakukan secara offline. Namun kekurangannya apabila dilakukan secara online adalah kemungkinan adanya technical issue seperti gangguan jaringan, lalu
kurang menguasai adaptasi digital, dan jauh lebih banyak distraksi dibandingkan dengan dilaksanakan secara offline. Silakan. Yang berikutnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Isan Akil. Oh, oke. Pertanyaannya adalah berdasarkan Oh iya, atas. Oke, sebentar. Saya join dulu. Harus di atas. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Isan Akil. Pertanyaannya itu berdasarkan survei oleh Training Magazine di Amerika Serikat ditemukan bahwa jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan untuk pelatihan karyawan mencapai 68,7 miliar US dollars. Menurut kelompok 10, mengapa penting untuk perusahaan menginvestasikan biaya dan pengeluaran mereka dalam membangun program training bagi karyawan? Beberapa manfaatnya itu yang pertama ada meningkatkan employee engagement. Jadi melalui training program, pastinya mayoritas karyawan akan sangat menghargai kesempatan mereka untuk dapat belajar dan meningkatkan skill set mereka. Lalu juga dapat meningkatkan performa kerja karyawan. Jika performa kerja karyawan meningkat, maka secara langsung ataupun tidak langsung, pastinya perusahaan juga akan mendapatkan benefitnya. Lalu selanjutnya juga melalui training program, perusahaan juga dapat meningkatkan bottom line atau net income perusahaan itu sendiri. Mempertahankan employee engagement yang tinggi melalui training program sangat penting bagi perusahaan karena melalui training program yang sukses, maka keterampilan karyawan juga akan meningkat dan mereka juga akan lebih baik dalam performa kerja mereka sehari-hari dan pastinya perusahaan akan lebih untung. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Atta. Mungkin yang berikutnya. Yang Pertanyaannya ingin bertanya mengenai substansi persoalan. Yang dimana pertanyaannya adalah apakah utang buat membantu mengurangi resiko salah satu finansial dalam melakukan keuangan. Jika ada kekurangan dalam pengendalian, hal itu mempengaruhi jaminan yang diperlukan dari substansi auditor. Kekurangan juga dapat menyebabkan auditor melakukan lebih banyak pengujian atau mengubah metode pengujian. Pemahaman tentang pengendalian mempengaruhi waktu, luas, dan sifat pengujian substantif. Bagaimana jika klien menolak untuk mengikuti pengujian tambahan dari pelanggan itu? Langkah apa yang harus diambil oleh perusahaan lainnya dan jelaskan dari sudut. Klien maksudnya klien ini nanya Katrina deh. Katrina mungkin bisa diperjelas. Kristina. Kristina mungkin bisa diperjelas apa namanya pertanyaannya. Klien di sini apakah maksudnya kandidat pelamar? Iya Pak, kandidat pelamar. Halo, Kristina. Iya Pak.
Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar. Iya Pak, yang dimaksud di situ kandidat pelamar Pak. Oke. Maksudnya pelamar ya. Mm. Oke. Jadi kalau pelamar nggak mau melanjutkan pengujian, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya mungkin kalau untuk jawabannya yang dimana ketika pelamar nggak mengikuti ujian tambahan gitu, mungkin itu dikembaliin lagi ke perusahaan yang merekrutnya sebenarnya. Jadi kayak kalau auditor jasa keuangan ya, auditor jasa keuangan itu seharusnya satu perusahaan itu nggak cuma menghandle satu klien mereka. Biasanya ada sekian banyak klien yang dipegang oleh sekian banyak tim. Misalnya dari kandidat ini dia menolak untuk diberikan data tambahan, biasanya dia akan mungkin dioper ke tim lain, mungkin akan dicek oleh tim lain apakah bisa atau enggak. Cuman kemungkinan besar adalah orang ini akan di kick out sih dari perusahaan itu sendiri, karena dari awal dia udah kayak nggak mau untuk diberikan tes tambahan sama si kliennya perusahaan ini, apalagi ini perusahaan jasa keuangan. Misi seperti itu sih. Ya lagi, jadi memang kalau memang selama seleksi itu dapat dijustifikasi, maka kalau misalnya kandidat nggak mau ikut, nggak mau, wah ya udah putus, nggak lolos gitu kan. Tapi memang ada beberapa tes itu yang kontroversial gitu ya, misalnya tes narkoba gitu. Tes narkoba itu sendiri kalau di Indonesia saya nggak tahu, tapi di Amerika itu konsensus, artinya antara legal dan nggak legal. Dalam beberapa kasus perusahaan tidak berhak melakukan tes narkoba pada karyawannya, itu pelanggaran privasi. Tapi di sisi lain ada kasus-kasus di mana memang berhak. Jadi memang tergantung tesnya. Tapi selama tim seleksi bisa menjustifikasi substansi dari pengujian atau alat seleksi tadi, maka itu mengikat bagi kandidat untuk mengikuti. Kalau dia nggak mau, artinya dia mundur dari seleksi. Ya, sesederhana itu. Yang penting adalah, tapi yang penting orang SDM harus hati-hati. Hati-hati jangan sampai secara sengaja maupun tidak sengaja, karena menggunakan seleksi yang tidak substantif, Anda melakukan diskriminasi. Karena tadi alat seleksi yang tidak substantif, tidak valid, tidak reliable, secara nggak langsung Anda mendiskriminasi orang yang mungkin layak diterima bisa jadi tersaring karena alat tes yang nggak substantif. Misalnya IPK, IPK itu sendiri di luar negeri nggak boleh jadi alat seleksi gitu. Nggak boleh jadi alat seleksi. Bahkan kalau kita diminta berapa IPK kamu, kita nggak boleh jawab, nggak usah jawab. Kita boleh menolak, saya nggak mau jawab, karena IPK dalam banyak kasus tidak ditemukan substansinya, dia memprediksi job performance, sehingga tidak relevan digunakan dalam pertanyaan wawancara ataupun dalam form aplikasi. Di luar negeri, di Indonesia, setahu saya masih orang ada masih menanyakan IPK, walaupun sebetulnya IPK itu tidak fair ya, sebenarnya tidak fair karena in most cases tidak memprediksi job performance. Sehingga mau nggak mau, saya sering bilang ke mahasiswa kelas OB adalah diskriminasi apa sih yang paling banyak terjadi di Indonesia secara nggak sadar, yaitu diskriminasi dari sisi IPK. Sederhana, dalam tes, dalam kebanyakan alat seleksi IPK minimal 3. Pekerjaannya ternyata ya nggak butuh IPK, nggak butuh IPK 3, maka di situ IPK menjadi alat diskriminasi. Nah, kenapa masih banyak dipakai? Karena gampang, cut off-nya gampangnya di bawah 3 buang aja udah, nggak usah dilirik. Atau mungkin sekarang lebih tinggi lagi, 3,5 mungkin sekarang. Karena ya memudahkan SDM, tapi sebetulnya hal tersebut bisa jadi diskriminatif bagi kandidat. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih.
kelompok 10, ada lagi yang pertanyaannya? Oke, beri applause buat kelompok 10 kalau begitu. Oke, silakan. Silakan duduk. Oke, mungkin saya tutup ya. Saya tutup. Jadi hari ini kita bicara tentang praktek sumber daya manusia. Apa sebenarnya hubungannya SDM dengan OB? OB kan ilmu untuk memahami, kemudian memprediksi, kemudian mengendalikan perilaku karyawan dalam organisasi. Jadi OB itu adalah pemahamannya, sedangkan SDM itu adalah aplikasinya sebetulnya. Ketika kita menerapkan praktek sumber daya manusia, membangun sistem sumber daya manusia, kita menggunakan pengetahuan kita tentang motivasi, tentang persepsi, tentang berbagai macam teori kita pelajari selama 1 semester ini untuk mendesain sistem sumber daya manusia yang mendukung kinerja. Jadi tujuannya adalah kinerja. Walaupun sekarang ini tidak hanya kinerja yang menjadi tujuan dari praktek SDM, tetapi juga well-being dari karyawan. Jadi sempat disinggung work family balance, work life balance. Awal-awalnya work family balance, tapi kesini ternyata yang membuat imbalance itu bukan hanya family, banyak hal. Manusia punya kehidupan selain family ya. Jadi work life balance, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan, bahwa manusia itu bukan berarti dia 100% karyawan, 100% kerja dari jam 1 malam sampai jam 12 malam. Enggak seperti itu. Dia ada kehidupan di luar pekerjaan yang harus seimbang agar bisa nggak burn out, agar bisa hidup sehat gitu. Nah, ini harus diperhatikan bahwa kita jangan menjadi perusahaan yang mengutamakan profit dengan mengorbankan karyawan kita. Dan banyak sekali alasan ya kenapa orang SDM itu menjadi divisi yang paling dibenci di sebuah perusahaan. Seringkali. Di antaranya karena mereka sering dijadikan alat untuk jadi tangan kiri gitu ya. Jadi yang mengerjakan hal-hal kotor, manajemen tinggal suruh, kemudian SDM yang suruh apakah melakukan hal-hal yang mungkin distasteful. Nah, ya itu sebetulnya bukan itu tujuan dari SDM yang benar. Yaitu bagaimana bisa menyeimbangkan di antara performance dan juga well-being dengan kerangka pemahaman tadi. Misalnya tadi tentang diversity, nyambung dengan konsep rekrutmen dan seleksi. Jangan sampai rekrutmen kita hanya orangnya itu aja karakteristiknya. Hanya alumni satu universitas saja, nggak menerima yang di luar itu misalnya. Itu ya mungkin keren alumni dari MIT misalnya. Tapi kalau misalnya satu perusahaan isinya alumni MIT semua, belum tentu dia outperform sebuah perusahaan yang karyawan dari berbagai macam universitas yang bukan selevel MIT. Karena tadi dari diversity itu akan muncul kreativitas dan inovasi yang mungkin tidak dapat diperoleh di tim yang isinya hanya seorang yang sepemikiran. Walaupun sepemikiran bisa jadi bagus, tapi kalau terlalu sepemikiran, maka yang kita pelajari dalam konsep dinamika kelompok tidak ada inovasi dan mereka cenderung berpikiran sempit. Dan ini harus dihindari. Jadi SDM menjadi prakteknya, kemudian OB praktek organisasi menjadi teori yang melandasi praktek tersebut. Itu harus bersinergi. Oke, jadi hari ini kita jadi ada diskusi, tapi tidak di kelas. Jadi sudah saya buka di emas. Silahkan didiskusikan di luar kelas, dikumpulkan paling lambat hari Senin minggu depan. Pokoknya dilihat di emas itu ada deadline-nya. Diskusikan di luar kelas, mungkin sekitar setengah jam. Kasusnya tentang on-demand workers atau gig workers. Mendiskusikan misalnya kayak karyawan Gojek, karyawan Grab, Uber, itu bagaimana sih statusnya dalam sistem sumber daya manusia.
Dan moga-moga itu bisa membuka mata kita juga, karena ya, kita jangan sampai kita memandang sebelah mata, ya kita nggak mau peduli, bukan urusan saya, atau misalnya kita jadi SDM kita hanya ngurusin karyawan tetap saja, sedangkan orang-orang yang ini yang apa namanya ya berkepentingan juga kemudian jangan sampai terabaikan. Oke, mungkin dari saya, terima kasih banyak, sampai ketemu minggu depan kita kuliahnya online lagi, terakhir online lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu minggu depan.